Terus geospasial ketika bapak-bapak punya inventarisasi bangunan di perkotaan, tapi tidak hanya memiliki reverse geocoding untuk mengkonversi dari koordinat menjadi alamat, dan di situ sudah tersedia tools-tools seperti Nominatim untuk mendapatkan alamat tersebut. Terus misalkan ada juga permasalahan routing optimasi. Misalkan Bapak mengembangkan aplikasi logistik di industri logistik, kita sebut saja misalkan kurir pengiriman barang itu dari titik apa, kemudian di solusi geospasialnya seperti apa. Mungkin akan aku coba persingkat. Di sini ada beberapa solusi geospasial yang berkaitan dengan location base, ada yang berkaitan dengan routing dan network analytic, ada yang berkaitan dengan spatial query dan filtering, di mana kita mencari misalkan ada berapa titik POI, atau contohnya misalkan ada beberapa titik coffee shop di kota Garut gitu misalkan Pak. Itu salah satunya contoh spatial query dan filtering problem. Dan yang selanjutnya ada permasalahan remote sensing dan feature extraction. Misalkan Bapak butuh sudah memiliki citra satelit, sudah memiliki drone survey, perlu mengekstraksi feature-feature-nya. Misalkan mau melahirkan bentuk poligon bangunan dari hasil citra drone. Itu juga termasuk dari permasalahan geospasial. Dan yang selanjutnya ada permasalahan spasial temporary problem. Jadi misalkan ini yang berkaitan dengan waktu. Contohnya adalah mobilitas manusia atau mobilitas people density. Jadi di satu kota, misalkan ceritanya misalkan ketika COVID gitu Pak, ada kan larangan, ada isolasi di satu kota, larangan untuk tidak boleh keluar kota. Tapi ternyata masih banyak orang yang melakukan perjalanan luar kota. Nah, di sini geospasial bisa hadir dengan melakukan analisis origin destination analysis. Jadi melihat bagaimana pergerakan orang dari originnya ke destinationnya. Di sini kita bisa gambarkan bahwa oh ternyata masih banyak nih pelanggar yang melakukan perjalanan luar kota ketika masa lockdown. Terus gabungan dari berbagai macam permasalahan tersebut kita bisa rangkum ke dalam satu analisis location intelligence, yang mana menjelaskan bahwa analisis itu dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Nanti akhirnya kita dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya berkaitan dengan karakter lokasi dari suatu wilayah. Mungkin seperti itu. Dan di sini em, materi selanjutnya akan berkaitan dengan ekosistem pengembangan geospatial software dengan open source. Aku coba percepat karena ini merupakan item-item aja, Pak. Jadi di sini ada jenis sumber data spasial, ada data data citra satelit, ada data lidar, lidar berdasarkan dari data survei menggunakan sensor lidar atau laser. Kemudian ada juga data survei lapangan, dan ada data sensor IoT, kemudian juga ada data digitasi. Data digitasi merupakan data bisa berupa konversian dari data analog ke data digital, baik itu secara manual digitation maupun dari peta cetak. Jadi sumber data geospasial bisa berbagai macam sumber, Pak. Kemudian yang selanjutnya ada format data geospasial. Nah, ini mungkin akan berkaitan dengan menjadi dasar dari pengembangan aplikasi kita. Ada beberapa format data, mungkin yang paling familiar di sini adalah save file dan KML atau KMZ yang digunakan di Google Earth. Tapi kita juga harus mengenal berbagai macam format lain, karena belum tentu save file tersebut sama KML KMZ tersebut merupakan format paling unggul atau format paling mempunyai keuntungan ketika kita gunakan dalam pengembangan aplikasi. Karena pada dasarnya mungkin di aplikasi peta paling simpel itu menggunakan GeoJSON, jadi tidak menggunakan Ceval atau KML atau KMZ. Jadi mungkin seperti itu, tapi ini aku coba informasikan aja bahwa format-format geospasial itu ada format-format lain selain Ceval dan KMZ, di antaranya GeoJSON, GeoPackage, Flat GeoBuff, dan OEKT atau WKB untuk format table. Di sini juga ada jenis format data untuk eh, format raster. Di sini ada GeoTIFF, GeoTIFF untuk data raster satuan, dan kemudian juga ada NetCDF. NetCDF ini merupakan compiling dari eh,
dari banyak data geotif yang terkompil berdasarkan multidimensi waktu. Jadi ada keterangan waktu per masing-masing geotifnya. Kemudian juga ada HDF atau Hadoop File System. Di sini menyimpan data raster dalam bentuk yang besar untuk ukuran big data. Kemudian juga ada Cloud Optimized Geotif, bentuk geotif atau bentuk raster yang sudah dioptimasi dan disimpan di dalam infrastruktur cloud. Kemudian juga ada jenis format data spasial geodatabase. Di sini nanti si format dan Mapbox vector tile dan ini yang sedang masif digunakan dan memiliki keuntungan penggunaan yang sangat ringan dan bisa sangat cepat. Kemudian juga ada XYZ tile maps. Ini biasanya digunakan untuk format-format data base map. Kemudian yang selanjutnya ada format data WMS, WFS, sama WCS itu biasanya digenerate dari GeoServer. Ini menjadi standar standar lama untuk format map service. Dan yang selanjutnya ada GeoParquet yang cukup modern juga. Dia dapat menyimpan data dalam bentuk terkompresi dan sangat ringan untuk dilakukan pengolahan. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa media di mana kita biasa menggunakan pengembangan aplikasi geospasial ini. Ada dalam bentuk platform desktop, website, maupun dari cloud native yang sudah berkaitan dengan pengembangan analitik di infrastruktur cloud. Kemudian yang selanjutnya di sini yang perlu kita pahami ada dua jenis uh, kesepakatan atau konsorsium yang sangat mendukung standarisasi dari pengembangan aplikasi geospasial. Di antaranya ada Open Geospatial Consortium atau OGC dan ada Cloud Native Geospatial Forum. Di sini kalau OGC lebih berkaitan sama format-format lama Pak yang tadi sudah saya sampaikan. Ada WFS, WMS, WCS, sama GML dan GeoParquet. Kemudian eh, di format-format ini akan sangat memudahkan kita untuk mengolah dalam bentuk gambar. Kemudian untuk yang cloud native itu sudah sangat mengandalkan kemampuan penyimpanan di cloud dan terintegrasi ke dalam aplikasi kita. Di antaranya ada Cloud Optimized GeoTip yang tadi sudah disampaikan, kemudian juga ada GeoParquet dan Flat GeoBuff. Ini yang mungkin sedang tren sekarang digunakan karena menguntungkan karena sangat ringan ketika digunakan dan menjadi format-format standar di aplikasi-aplikasi modern. Kemudian di sini uh, kenapa kita harus menggunakan open source? Karena kita memiliki komunitas dan kontributor open source geospasial yang sudah sangat besar di berbagai macam sektor. Di antaranya kita ada OpenStreetMap untuk pengembangan public map, ada Aperture Map Foundation itu nanti Bapak eh, di mana ini beraliansi dengan Meta atau Facebook, Microsoft, AWS, TomTom untuk membangun peta dan kemampuan integrasinya. Itu menyediakan berbagai macam data. Jadi dari pemain-pemain perusahaan-perusahaan besar juga menyediakan data-data tersebut, Pak. Kemudian Mapillary itu ada untuk crowdsourcing Street View. Jadi untuk alternatifnya Street View dari Google Map itu kita bisa menggunakan Mapillary. Kemudian ada Humanitarian OpenStreetMap dan Aerial Open Aerial Map itu untuk data-data drone atau eh, citra-citra beresolusi tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada komunitas QGIS, OSGIS, MapLibre, DKL, dan komunitas-komunitas lainnya yang dapat mendukung pengembangan aplikasi kita menjadi sangat mudah. Jadi harapannya dengan pengetahuan ini kita tidak pesimis dengan menggunakan open source. Jadi selalu ada pengembang di belakang teknologi open source yang kita gunakan. Mungkin seperti itu, Pak. Terus yang selanjutnya ini ada tiga jenis lisensi kita eh, bahas singkat saja. Jadi harapannya dengan menggunakan open source itu kita harus tetap melihat apakah license tersebut bisa kita gunakan secara komersial atau tidak. Itu karena em, menghadapi keamanan dari proyek yang kita kerjakan gitu Pak. Takutnya kita tidak memahami permasalahan lisensi ini sehingga nanti bisa digugat secara haki misalkan. Jadi di sini yang bisa kita gunakan untuk lisensi open source diantaranya adalah eh, GNU atau General Public License dan MIT dan Apache License. Ketika license-nya ketiga ini, Bapak bisa menggunakannya secara bebas dan untuk keperluan komersial. Nah, mungkin secara singkat, ketika kita mau mengembangkan aplikasi atau kita mau meng-hire developer untuk mengembangkan aplikasi tersebut,
ada tiga hal yang sangat penting sebagai prerequisite kemampuan yang perlu kita kuasai untuk mengembangkan aplikasi. Di antaranya adalah ada Python, Python untuk pengolahan data spasialnya atau geospatial processing. Ada juga web development-nya. Biasanya saya menggunakan JavaScript untuk front end dan back end-nya. Dan yang ketiga ada geospatial database dan server. Di sini pengembangan database sangat penting, baik itu database yang berbasis SQL maupun NoSQL. Dan yang selanjutnya adalah proses deployment. Nah, untuk deployment mungkin tidak terlalu wajib sebagai prerequisite pengembangan aplikasi tersebut. Dan ya tantangannya apa? Kenapa dijelaskan seperti eh, tadi? Kita tuh harapannya bisa mengulang eh, proses analitik di berbagai macam area yang kita ingin tangani gitu Pak. Misalkan Bapak di area PJT 1 itu harapannya pengen semua area PJT 1 itu bisa dilakukan analitik. Nah, yang menjadi tantangan bagaimana supaya aplikasi kita itu applicable untuk di semua tempat, bagaimana cara menyusun database-nya supaya database itu tersedia di semua data gitu, tidak hanya di area yang sangat kecil saja. Jadi nanti ke depannya akan menjadi jawaban untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, mungkin di sini ada step-step atau roadmap pengembangan dari aplikasinya. Yang pertama dari data collection. Setelah kita mengumpulkan data dari berbagai macam cara, misalkan survei, digitasi, citra satelit, lidar, dan drone, kemudian kita juga harus melakukan exploratory data, data analitik untuk mengolah data tersebut dan membersihkan data tersebut gitu, Pak. Apakah si datanya sudah baik atau belum? Ketika datanya memiliki atribut spasial, ya memiliki koordinat gitu Pak, sederhananya ketika ada koordinat, ketika ada bentuk geometri, kita dapat melakukan spasialisasi dari data tersebut. Setelah kita melakukan spasialisasi, kita dapat melakukan ESDA. Jadi untuk data spasial kita melakukan ESDA, yaitu Exploratory Spatial Data Analytic, untuk mengolah mengolah atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam data spasial. Kemudian setelah itu kita dapat melakukan cleaning dan data spasial itu bisa kita ingest ke dalam database. Nah, di database nanti akan ketemu data yang berbasis spasial maupun non-spasial. Nah, di sini setelah kita berhasil membangun database, kita bisa membuat analitik sederhana atau proses-proses analitik manual kita dan kita coba programmingkan atau buatkan script dengan menggunakan Jupyter Notebook atau analisis notebook. Nah, setelah kita berhasil membangun analisis notebook, kita akan melakukan modulasi function. Setelah functionnya kita pisah-pisahkan untuk berbagai macam proses, kita bisa memisahkannya untuk background processing maupun geospatial processing yang tanpa background process. Di sini akan masuk ke muara utama yaitu geospatial backend. Di sini sebelum ke geospatial backend juga kita memerlukan adanya development dari GIS server yang akan dibagi tiga menjadi map service untuk query dan filter, ada map service katalog untuk katalog data kita nanti di geoportal, dan juga ada layer style spesifikasi untuk uh, cara men-styling dari layer tersebut. Dan ada juga di sini kita akan mengembangkan geospatial content management atau mungkin lebih familiar lagi dengan menggunakan GeoNode. Itu nanti kita dapat banyak keuntungan di antaranya CMS data atau content management system, kita bisa menggunakan editing data di sana, kita bisa mengupload data di sana. Jadi tools ini sangat membantu. Setelah backendnya kita selesai, akan dikembangkan lagi geoportal dan front end geoprocessing di bagian front endnya untuk memvisualisasikan data yang telah kita siapkan di bagian backend. Mungkin seperti itu untuk roadmap dari pengembangan aplikasinya. Nanti ada beberapa materi juga yang lebih detail berkaitan dengan pengembangan backend maupun front end dari aplikasinya, dan ini lebih aplikatif ke teknologi yang akan kita kembangkan. Mungkin seperti itu, tapi sebelumnya akan ada penyampaian dulu dari tim Bajinda dari Teknogis Indonesia. Silakan untuk Bajinda. Terima kasih Kak Azmi untuk pengantar materinya ya yang sangat menarik. Eh, untuk peserta, saya sebelumnya minta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke materi lebih mendetail. Ini nanti saya izin untuk memutarkan video eh, produk dari PT Teknogis Indonesia terlebih dahulu untuk peserta dan juga trainer. Kak Asmi bisa take a small break dulu atau minum-minum terlebih dahulu. Saya mungkin butuh waktu sekitar 1 sampai 2 menit saja.